yang terutama pada pagi hari ini kajian kita fokuskan pada surat Al-Fil, yang di dalam tafsir surat Al-Fil dinamakan dengan surat Alam Taro karena dimulai dari Alam Taro, sehingga ada yang menyebut surat Al-Fil atau surat gajah, bahasa kita menyebutnya dengan surat Alam Taro. Di sebagian tafsir menyebut surat Al-Fil ini adalah surat yang ke-105, ya. Surat yang ke-105 dalam urutannya dalam Al-Quran, tetapi kalau dilihat dalam urutan turunnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli ilmu tafsir. Sebagian mengatakan bahwa surat Al-Fil atau surat Alam Taro ini turun di urutan yang ke-19, tetapi di dalam tafsir yang lain disebut pada urutan yang ke-15. Tetapi yang jelas bahwa surat Al-Fil ini turun, ya, berkaitan dengan peristiwa 45 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, ya. Surat ini turun setelah surat Al-Kafirun, sebelum surat Al-Falaq. Sebagian yang mengatakan setelah surat Al-Kafirun sebelum surat At-Takasur. Untuk lebih jelasnya saya baca dulu ayat yang saya maksud untuk kita kaji sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ini surat yang sering kita dengar, bahkan anak-anak kita, adik-adik kita yang masih SD, yang masih TK ini sudah hafal. Tetapi mari kita sama-sama merenungi apa sih makna di balik ayat yang pendek, di balik surat dengan ayatnya yang pendek-pendek tadi, untuk bisa kita mengambil ibrah, untuk bisa kita mengambil pelajaran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu, ya, atau apakah kamu, atau bagaimanakah pendapatmu, bagaimanakah pandanganmu, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dengan apa yang telah diperbuat Tuhanmu, yaitu Allah, bi ashabil fil, dengan pasukan bergajah. Jadi pasukan bergajah ini yang dimaksud sesuai dengan asbabun nuzul ayat ini adalah berkaitan dengan peristiwa ketika Abraha, ya, raja Yaman yang bersekutu dengan raja Habsyi atau yang sekarang dinamakan dengan negara Ethiopia, ya, dalam rangka untuk dia menghancurkan Ka'bah. Karena pada saat itu ada niatnya untuk menggantikan, ya, untuk menggantikan Makkah yang memiliki Ka'bah. Jadi dulu orang berhaji, ya, jadi sebelum Nabi Muhammad orang sudah melaksanakan haji. Jadi setiap tahun, ya, Makkah yang memiliki Ka'bah, ya, selalu dikunjungi oleh orang berhaji. Karena itulah yang menyebabkan kemudian jalur perdagangan dari Yaman ke Syria yang porosnya di Mekah, yang pusatnya di Mekah itu berkembang sedemikian rupa. Jadi kemudian Abraha yang bersekutu dengan raja Ethiopia itu akhirnya membuat sebuah gereja yang sangat besar di San'a, ya, dan ingin menggantikan atau memalingkan pusat keramaian sekaligus pusat perdagangan dari Makkah ke tempatnya di Yaman. Itu terjadi tahun 553 Masehi, 45 tahun sebelum Nabi Muhammad
lahir. Nah, ketika dia membangun gereja yang sangat besar untuk memalingkan keramaian dan pusat ekonomi inilah, kemudian ada satu suku dari Arab, ada orang yang tersinggung karena niat atau keinginan dari Abraha ini. Kemudian dari suku ini dinamakan dengan suku Kinana. Salah seorang anggotanya itu masuk ke gereja tersebut dan mengencinginya. Sebagian ahli tafsir yang mengatakan tidak mengencinginya tetapi merusak bagian dalamnya. Inilah yang menyebabkan kemudian kemurkaan dari Abraha. Sehingga kemudian Abraha mengirim pasukan yang bersekutu dibantu oleh Raja Ethiopia dengan membawa ratusan ribu pasukan ditambah dengan pasukan bergajah dalam rangka untuk mempercepat menghancurkan Ka'bah. Nah, sementara kabilah-kabilah Arab ini tidak ada yang berani. Sepanjang perjalanan mereka dihadang oleh beberapa kabilah, tetapi mereka selalu kalah. Sehingga pada akhirnya kabilah-kabilah yang ada di Arab, suku-suku Arab ini, dia tidak berani dan tidak memiliki kemampuan untuk dapat mencegah pasukan Abraha ini, sehingga mereka memilih lari ke gunung-gunung. Nah, peristiwa inilah yang kemudian diabadikan di dalam surat Al-Fil. Sehingga kalau kita lihat susunan ayatnya, alam taro, ya, tahukah, ya, atau bagaimanakah. Sebagian mengartikan tahukah kamu, ya, bagaimana perlakuan Allah terhadap pasukan bergajah. Ada hal yang menarik di ayat pertama surat Al-Fil ini, dimulai dengan istifham, dita'ajub kata orang, yaitu bentuk pertanyaan yang digunakan untuk menggugah dan membuat orang kagum. Kemudian yang kedua diikuti dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini untuk menunjukkan sebuah peristiwa, sebuah kejadian sedang berlangsung dan akan terus berlangsung. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, ya, termasuk ketika ayat ini turun mengingatkan kepada umat termasuk Nabi Muhammad dan kita pada saat ini, bahwa peristiwa-peristiwa besar yang melibatkan kekuasaan Allah itu akan senantiasa terjadi. Sehingga Nabi Muhammad sendiri yang tidak tahu persis kejadian ini, karena kejadian ini terjadi 45 tahun sebelum dia lahir. Tetapi Allah sampaikan kepada beliau melalui wahyunya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu, seakan-akan bahwa Nabi diajak, ya, didorong, ya, diperintahkan oleh Allah untuk dia mengetahui dengan jelas. Kata mengetahui dengan jelas itu artinya dia mengkaji supaya jelas bahwa peristiwa gajah itu sangat penting untuk menjadi pelajaran. Nah, jadi ketika kita membaca ayat ini seakan-akan kita ditantang, alam taro, bagaimana pendapatmu? Kata ro'a yaro itu lebih diartikan sebagai bagaimana pendapatmu, ya. Kata taro, ro'a yaro, ro'yun itu artinya melihat dengan pikiran. Jadi Nabi disuruh memikirkan, ya, Nabi disuruh memikirkan bagaimana peristiwa Abraha, hancurnya Abraha. Berarti ketika ayat ini kita baca, maka kita harus bisa mengambil pelajaran alam taro, karena pertanyaan ini menunjuk kepada arah perintah. Seakan-akan ketika kita membaca ini kita dituntut, apa sih yang dapat kamu pahami? Apa sih yang dapat Pelungguh Sami pahami dari peristiwa tadi? Jadi sebuah peristiwa yang melibatkan kekuasaan Allah yang tidak pernah terjadi kemudian
terjadi. Karena itu ketika membaca ayat pertama ini, beberapa ahli tafsir seperti Rasyid Ridho dalam tafsir Al-Manar, kemudian di dalam tafsir Fi Zilalil Quran, condong dia memperhatikan, memberikan penafsiran pada ayat ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan sangat cepat. Karena itu ketika muncul COVID, ya, Corona COVID-19 ini, beberapa ahli tafsir menggunakan ayat ini sebagai landasan berpikir bahwa Allah ketika ingin menghancurkan sesuatu, ketika dia ingin mengambil sesuatu, maka ada dua hal yang ingin ditunjukkan kepada kita. Pertama, bahwa peristiwa tersebut dapat kita ketahui dengan akal pikiran kita dengan cepat. Misalnya kalau orang sakit jantung, sakit ini, sudah sakitnya lama, operasi, kemudian meninggal dunia, kita dengan cepat bisa mengambil kesimpulan bahwa sakitnya ini menjadi penyebab dia mati. Tetapi ada peristiwa tiba-tiba orang mengalami kematian dalam jumlah yang besar, seperti dalam peristiwa Ababil ini, dalam peristiwa bergajah ini. Maka orang berpikir, apa yang bisa membuat peristiwa ini terjadi? Maka orang akan cepat diingatkan, itulah kekuasaan Allah. Jadi ada peristiwa, ada kejadian yang bisa dengan cepat kita ketahui dengan pikiran kita. Kemudian yang kedua, ada peristiwa atau kejadian yang perlu kita sadari bahwa itu adalah perbuatan Allah, bahwa hal itu berkaitan dengan kehendak Allah. Karena itu di dalam surat Yasin itu disebutkan Allah kalau dia berkehendak kepada sesuatu itu cukup kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi potongan ayat dalam surat Yasin itu menunjukkan bahwa ada dua peristiwa dalam kehidupan kita. Pertama, ada peristiwa yang disebut dengan peristiwa kun, jadilah. Artinya Allah ketika berkehendak kepada sesuatu cukup dia mengatakan kun, jadi. Apa artinya? Bahwa dalam peristiwa-peristiwa yang disebut dengan peristiwa kun, jadilah itu adalah peristiwa-peristiwa yang perlu menjadi bahan renungan kita, kesadaran kita bahwa Allah menunjukkan kuasanya. Kemudian yang kedua, fayakun, maka jadilah. Para ahli nahwu mengatakan fa itu artinya fa sababiyah, yang menunjukkan arti fa yang berarti proses. Artinya sesuatu itu terjadi melalui proses-proses yang dapat kita lihat. Disinilah pikiran kita harus bekerja. Nah, di peristiwa surat Al-Fil ini, dua hal itu Allah tunjukkan kepada kita. Meskipun dulu orang mengatakan bahwa ini mesti adalah kehendak Allah, ini adalah perbuatan Allah, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, tetapi Allah tetap memerintahkan kita, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Tahukah kamu bagaimana Allah memperbuat pasukan bergajah tersebut sehingga hancur? Jadi disuruh kita di sana, cobalah kaji. Ya. Karena setiap kita mengkaji apa-apa yang berkaitan dengan Allah, itulah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Itulah yang membuat kita menjadi semakin khusyuk dalam beribadah. Itulah yang membuat kita menjadi sadar untuk memilih hal-hal yang benar, memilih hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia Allah senantiasa
yang akan berbuat, yang akan membuat segala tipu daya mereka fi tadlil. Fi tadlil ay fi halakin wa hatharin. Jadi bukankah dia Allah yang membuat segala tipu daya mereka fi tadlil ay fi halakin wa hasyarin, di dalam kebinasaan dan kerugian. Jadi Allah lah yang akan apa? Yang akan senantiasa membuat segala tipu daya itu akan berada dalam kehancuran dan dalam kerugian. Nah, apa yang dimaksud di dalam tafsir Jalalain, yang dimaksud dengan kaiduhum itu adalah keinginan atau motif dari Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, di penjelasan tafsir itu bahwa ada keinginan dari Abraha untuk menghancurkan Ka'bah itu setidaknya ada 3 motifnya. Pertama, motif agama. Nabi motif agamanya tujuannya adalah untuk memalingkan orang dari melaksanakan haji ke Mekah jadi melaksanakan haji ke Yaman di tempatnya, karena dia sudah membangun sebuah gereja yang tingginya luar biasa, sehingga dikatakan oleh para ahli sejarah ketika orang mendongak ke atas melihat ke atas tingginya gereja yang dia bangun itu akan membuat songkok yang dia pakai kolansiahnya ini akan terjatuh. Sok nilai ada ngene mesti songkok si kado ngeterik saking tingginya bangunan yang dia buat. Motif agamanya tadi untuk memalingkan orang berhaji. Di balik motif agama tadi ada motif ekonomi, ada motif dagang. Apa motif dagangnya? Karena pusat perdagangan yang berporos di Mekah itu dikuasai oleh orang-orang Quraisy, sehingga dia ingin mengambil alih, memalingkan jalur perdagangan dari Yaman ke Syria yang dikuasai oleh orang Romawi itu, yang berporos di Mekah berpindah tempatnya di Yaman. Karena kalau terjadi keramaian maka perekonomian akan meningkat. Jadi motif ekonomi, motif kekayaan. Kemudian yang ketiga, motif apa? Motif ingin membunuh setiap anak laki-laki yang lahir, karena mereka sudah mengetahui lebih awal bahwa akan lahir seorang nabi di tanah Arab. Kalau lahirnya seorang nabi di tanah Arab, maka akan menggenapkan Mekah sebagai pusat keramaian, sebagai pusat kebudayaan, karena di sana ada tokoh nabi dan rasul dan di sana ada Ka'bah. Jadi dia ingin membunuh setiap anak laki-laki yang lahir ketika itu. Inilah yang dimaksud dengan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia Allah yang telah membuat semua tipu dayanya itu menjadi binasa dan dalam kerugian, fi tadlilin au fi halakin wa hasyarin. Nah, sekarang apa yang kita bisa pahami dari alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Artinya apa? Semua motif itu harus ditujukan hanya kepada Allah. Tidak ada motif-motif yang lain kecuali motif kepada Allah.